Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Toto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang 8 hal yang harus diperhatikan pada saat menerima motor New Honda Vario 125 sob. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Yuk simak videonya terus dan mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi kita semua sob. Serta bagi teman-teman yang menginginkan modifikasi sepeda motornya baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya, saya juga sertakan link toko variasi yang ada di kolom deskripsi sob. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli sepeda motor Honda terbaru khususnya untuk daerah Ketanggungan, Brebes dan sekitarnya, teman-teman bisa menghubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar sob. Nah, berikut saya akan sampaikan beberapa hal pada saat menerima sepeda motor sob. Ini bukan hanya untuk New Honda Vario 125 saja atau produk Honda saja, ini berlaku untuk semua motor baik merek Honda, Yamaha ataupun Suzuki ataupun motor yang lainnya ya. Nah, untuk pada saat menerima motor biasanya kita itu tidak ikut menerimanya dikarenakan posisinya kita misal sedang bekerja atau berada di luar kota sob. Nah, jika kita memang tidak bisa menerima dari datangnya motor pada saat itu penting sekali kita mempercayakan kepada orang untuk melihat atau mengikuti beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Nah, namun bila mana jenengan posisi dalam beli sepeda motor dengan sistem kredit, biasanya ada salah satu leasing atau finance yang memang harus diterima dari konsumen atau YBS itu sendiri. Dan kalaupun memang YBS itu sendiri tidak bisa menerima motor tersebut, itu biasanya bisa diwakilkan namun harus dalam satu kartu keluarga sob. Nah, pentingnya di sini kita harus mempercayakan kepada orang yang menerima motor tersebut. Kita harus menitip pesan dalam beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama yaitu tentang unit motornya, apakah itu sesuai sob. Misal kita posisinya membeli New Honda Vario 125 yang ini ya. Nah, motornya pada saat turun pastikan motor yang Anda beli itu motor yang Anda inginkan atau yang Anda pilih, yaitu New Honda Vario 125. Nah, pastikan dulu motornya apakah benar New Honda Vario 125 sob. Nah, yang kedua adalah warnanya. Apakah warnanya itu sesuai dengan yang kalian pesan? Misal jenengan pesan dari New Honda Vario 125 berwarna merah, maka yang harus turun itu pun harus yang berwarna merah sob. Jika memang kondisinya memang tidak berwarna merah, ya jangan diterima sob. Kita bisa komplain, ajukan ke dealernya yang kalian pesan. Dan yang ketiga merupakan tipe dan versinya sob. Nah, untuk dari New Honda Vario 125 ini kan juga mempunyai beberapa tipe atau beberapa versi ya, dimana merupakan ada versi CBS, ISS ataupun SP. Nah, teman-teman itu juga harus pastikan versi teman-teman atau tipe teman-teman yang pilih itu versi apa ya. Bila mana versinya CBS, ya tanyakan apakah benar ini yang versi atau yang tipe CBS
atau ISS atau yang SP sob. Nah, terus yang keempat adalah tanyakan surat jalannya sob. Ini biasanya sering dilewatkan atau tidak dilakukan ya. Karena ini kalau memang tidak dilakukan atau dilewatkan, itu bisa berakibat fatal sob. Kita harus tanya BSTK atau surat jalannya itu sesuai dengan nama kita atau tidak. Terus yang berikutnya, kalau memang misalnya sudah sesuai dengan nama kita dan alamat kita, pastikan juga kita lihat di nomor rangka dan nomor mesin pada di BSTK-nya ya. Kita cocokkan nomor rangka dan nomor mesinnya itu sama atau enggak. Nah, untuk dari tipe Matic, nomor rangkanya terdapat di bawah jok ini ya sob ya. Kita tinggal buka joknya saja. Kita samakan nomor rangka yang ada di BSTK dengan nomor rangka yang ada di motornya ini sob. Dipastikan harus sama ya. Soalnya kalau nanti tidak sama itu akan repot ya. Setelah kita sudah mengecek nomor rangkanya itu sama, kita harus cek nomor mesinnya. Nah, nomor mesinnya itu biasanya ada di bawah blok CVT ya sob ya. Cuman lebih simpelnya sih, bila mana masih ada stikernya, kita bisa lihat dengan lewat stiker sob. Nah, ini nomor rangkanya yang besar ini, dan ini merupakan nomor mesinnya yang kecil ini sob. Ya, kita bisa cocokkan di surat jalan atau di BSTK-nya sob. Nah, hal yang berikutnya atau hal yang kelima adalah cek seluruh bodinya sob. Kita kelilingi bodinya dari motor yang dikirim, dikelilingi, diperhatikan secara detail, baik dari sudut-sudutnya semuanya dicek semua, barangkali ada yang lecet ya. Karena bila mana jenengan itu mengeceknya telat, jika supir atau ekspedisi itu sudah pergi, maka kerusakan semua ditanggung oleh konsumen. Namun beda halnya kalau pada saat dicek posisi supir masih ada dan terlihat ada yang tergores di bagian bodinya, maka bisa langsung dikomplain ya, dengan cara menanyakan pada supirnya, ini ada goresan sedikit, itu bagaimana. Nah, bila mana dari pihak supir itu ya udah diklaim saja, maka motor diangkut lagi, maka akan segera diperbaiki sob. Nah, biasanya untuk dari perbaikan dari bodi itu memerlukan waktu yang tidak singkat ya. Artinya bila mana memang goresannya itu dalam, maka perlu ada pergantian spare part. Untuk pergantian spare part itu biasanya memakan waktu antara 1, 2, atau 3 hari sob. Sedangkan bila mana posisinya goresannya itu halus atau bisa diperbaiki dengan cara dikompon, ya maka nanti kita akan perbaiki sob. Nah, hal yang selanjutnya adalah hal yang keenam ya. Ya, untuk hal yang keenam adalah cek seluruh kondisi motornya sob. Nah, bagaimana cara mengecek seluruh kondisi motornya? Kita nyalakan saja mesinnya, terus kita dengarkan mesinnya secara baik-baik, ada bunyi aneh enggak terhadap dari mesin itu sob. Nah, setelah sudah kita merasa puas terhadap dengan mesinnya, maka kita lanjut dengan cara mengecek seluruh saklar-saklar yang ada di dalam sepeda motor ini sob. Contohnya ada di lampunya, kita coba cek untuk lampu jarak jauh, jarak dekatnya seperti apa, apakah itu berfungsi semua. Kita cek juga untuk sennya, kita cek juga untuk ISS-nya bila mana ada sistem ISS-nya ya, cek klakson dan lain-lainnya sob. Kita pencet-pencet aja bagian speedometernya atau dan yang lainnya sob. Kita cek semuanya secara keseluruhan dari sistemnya sob ya. Jadi bila mana kita sudah ngecek dan ternyata bagus, silahkan motornya diterima. Tapi kalau misalkan dirasa masih ada yang kurang, tanyakan saja kepada supir ekspedisinya ya sob ya. Dan hal yang selanjutnya adalah pastikan mendapat kelengkapan dari motor ini. Biasanya untuk dari pembelian sepeda motor ini akan mendapatkan bonus-bonus ya, antara lain jaket, helm, dudukan plat nomor, atau aksesoris lainnya ya.
Tapi untuk kelengkapan ini tentunya tiap dealer berbeda-beda sob. Nah, di sini ada juga yang menanyakan kepada saya, Mas, saya kok tidak mendapat spion variasi atau spion LED untuk dari Honda Beat gitu ya. Nah, ini promonya beda-beda sob. Promo dari dealer ke dealer satu dengan dealer yang lainnya pasti berbeda sob. Ya, jadi jenengan lebih baik tanyakan kepada dealernya pada saat melakukan pemesanan ini yang akan mendapatkan bonusnya apa saja dalam pembelian New Honda Vario 125. Misal dari pihak dealer akan menjelaskan nanti yang akan diterima adalah spion variasi dan spion biasa, atau mendapatkan 2 pasang spion, terus mendapatkan jaket dan mendapatkan helm. Nah, setelah itu pada saat motor datang, pastikan kelengkapan itu semuanya dibawa pada saat pengiriman sob. Ya, terus yang kedua, yang berikutnya adalah di buku servisnya sob. Tanyakan tentang buku servisnya dan bagaimana cara menyervisnya, dan cara melakukan servis berkala itu berapa bulan sekali atau berapa kilometer sekali sob. Ya, itu wajib ditanyakan karena bila mana jenengan itu tidak mematuhi panduan yang ada di buku servis, maka garansi servisnya akan hilang atau hangus sob. Dan hal yang berikutnya adalah tanyakan kapan STNK dan plat nomor itu jadi. Biasanya untuk di daerah kami di area Ketanggungan Brebes dan sekitarnya, itu untuk jangka waktu dari STNK dan plat nomor kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Kebijakan dari STNK dan plat nomor itu juga berbeda-beda dari daerah satu dan daerah lainnya sob. Ya, jadi tanyakan pada supir ekspedisinya untuk STNK dan plat nomor kapan jadinya. Nah, kalau kita tidak menanyakan pun sebenarnya tidak apa-apa ya. Nanti akan diberitahu dari pihak dealernya bila mana STNK dan plat nomor itu sudah jadi sob. Baik, terima kasih, segitu saja informasi dari saya tentang 8 hal yang harus diperhatikan pada saat menerima motor. Share jika memang informasi ini bermanfaat, like jika memang kalian suka, dislike jika memang kalian tidak suka. Terima kasih, saya Sobat Oto undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, see you, bye bye.